yang mengelola kehumasan kita di Bawaslu Kabupaten Kota. Kita kadang secara sederhana melihat tampilan-tampilan di kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kota secara kelembagaan. Mohon maaf, Bawaslu harus kita sampaikan masih jauh dari kata layak. Artinya keilmuan kita harus terus kita tingkatkan. Tidak ada masalah kita menyatakan bahwa kelembagaan ini masih butuh kerjasama, kolaborasi, dan sinergitas dengan lembaga media cetak elektronik yang sudah khatam, mafhum terkait dengan pengelolaan penulisan, publikasi, dokumentasi, apalagi berkenaan dengan berita. Yang terakhir, saya mencatat juga bahwa tujuan daripada kegiatan kita ini adalah membangun sinergitas. Ini yang saya garis bawahi, Bapak Ibu sekalian. Sinergitas dengan lembaga media cetak dan elektronik itu menjadi sangat penting, apalagi di era post-truth hari ini. Saya orang yang membaca bukunya Gadamer dan Nirina yang mengatakan nothing outside the text. Tidak ada di dunia ini yang di luar dari teks. Teman-teman, media adalah pemegang, media cetak dan elektronik adalah pemegang nothing outside the text. Kalau Gadamer bilang walkie even understood his language, tidak ada yang di luar dari bahasa. Jadi teman-teman yang menjadi penyiar di media televisi, kalau kita tidak kolaborasi dengan Bawaslu, saya kira dapat saja yang disampaikan oleh Ibu Olim soal pemberitaan yang benar dan menyimpang, benar dan tidak menyimpang, itu terjadi. Dan itu di era post-truth kita tidak mengerti tiba-tiba serangannya datang kepada kelembagaan kita. Padahal sebabnya kecil, adalah karena kita tidak membangun kolaborasi dengan teman-teman media cetak, adalah karena kita tidak mau dan mampu duduk bersama mereka bertanya bagaimana metode penulisan yang baik dan benar, bagaimana cara penyajian dokumentasi baik foto maupun video, gambar yang bergerak, karena kita merasa paling mampu. Nah, itu harapan saya, kegiatan-kegiatan ini di Humas harus terus ditingkatkan. Dalam rangka apa? Tentu peningkatan kualitas yang ujungnya atau muaranya adalah peningkatan kualitas demokrasi bangsa ini. Dari masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa yang diharapkan dari kegiatan kira-kira ini? Harapannya publikasi di media online itu bisa terlaksana baik dari sisi Bawaslu-nya maupun media-media online yang lain bisa mempublikasi apa-apa yang dilakukan oleh Bawaslu secara kelembagaan. Itu mungkin. Ya, ini kan terkait dengan pengawasan pemilu, tahapan pemilu ini. Apakah memang penting peran pers dalam mengawasi tahapan pemilu ini, Pak? Saya kira Undang-Undang Nomor 7 sudah menggariskan tugas Bawaslu pertama melakukan pengawasan, yang kedua melakukan penanganan pelanggaran, yang ketiga menyelesaikan sengketa proses pemilu. Saya kira tahapan ini pada tahapan pencalonan dan pemutahiran daftar pemilih sangat penting bagi media untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan, karena mata telinga Bawaslu itu tidak cukup untuk mengawasi seluruh tahapan tanpa ada bantuan dari pers khususnya dan masyarakat secara umum. Kira-kira jika ada hal-hal yang berkaitan atau bertentangan dengan tahapan pemilu, apa yang dilakukan pers atau masyarakat ini? Kami berharap dengan adanya pers di Provinsi Sulawesi Tenggara bisa minimal ada informasi awal yang diberikan oleh media maupun masyarakat, apa-apa yang dilanggar atau apa-apa yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan khususnya pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami punya jajaran di bawah, ada Bawaslu Provinsi, di Provinsi ada Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah terbentuk, ada Panwas Kecamatan, ada PKD, dan insya Allah 23 hari menjelang penghitung kami akan membentuk pengawas TPS di setiap TPS di Provinsi Sulawesi Tenggara. Satu lagi Pak, terkait dengan ketegasannya terkait dengan ASN terlibat langsung. ASN saya kira sudah disampaikan kemarin sama Pak Ketua. Terkait saya kira kami dari Bawaslu tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh jajaran ASN yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tetap netral, untuk tetap bagaimana tidak berpolitik praktis menjelang pemilu 2024 yang akan datang.
harus menggunakan media-media online itu lebih hati-hati, karena like saja bisa itu bernilai negatif untuk ASN. Tegasan sanksinya Pak? Sanksinya saya kira di undang-undang peraturan nomor 5 tahun 2014 itu sudah diatur. Dan kami juga melihat apa-apa buktinya nanti kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Bawaslu. Satu lagi Pak, terkait tindakan dari dugaan peraturan kode etik di Bawaslu di KPU Muna Barat, bagaimana sekarang tindak lanjutnya? Saya kira ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sudah disidangkan. Pak, masyarakat bisa mengakses untuk dari Bawaslu Pak untuk mengakses pendaftaran dan pencalonan dan pengawasan ini selain daripada media, mungkin ada yang bisa diakses melalui internetnya Bawaslu sendiri Pak, supaya masyarakat lebih mudah lagi untuk mengetahui. Saya kira pertama Bawaslu secara kelembagaan itu tiap hari ada setiap shift itu melakukan pengawasan terkait pencalonan di Komisi Pemilihan Umum, baik di Bawaslu Provinsi maupun secara kelembagaan di setiap kabupaten kota di Komisi Pemilihan Umum. Ada masyarakat supaya dia bisa mengaksesnya Pak. Website ada di website, Pak. Ada di website Bawaslu, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram Bawaslu. Setiap hari itu kita publis terkait kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Bawaslu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya.